Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Cirebon. Ketemu lagi dengan Mas Rehan di sini. Sekarang ini Mas Rehan lagi berada di stasiun Cirebon Perujakan, dan pada kali ini saya berkesempatan mau mengajak kalian jalan-jalan naik kereta lagi, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di depan stasiun Cirebon Perujakan. Nah, kali ini saya akan ke Semarang naik kereta api Kaligung. Gimana sih untuk video kali ini? Siapin dulu cemilannya, siapin dulu kudapan, tempat nyaman, dan lain-lain. Siapin juga cemilan yang pasti ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam stasiunnya. Sudah berada di stasiun Cirebon Perujakan yang berada di kota Cirebon, teman-teman. Ini merupakan ibu kota atau pusat dari daerah operasi 3 Cirebon, teman-teman. Stasiun Cirebon Perujakan. Oh ya, di kota Cirebon itu sebetulnya ada 2 stasiun besar. Yang pertama, stasiun Cirebon Perujakan ini yang akan saya kunjungi. Dan yang kedua yaitu stasiun Cirebon Kejaksan. Jadi perbedaannya, kalau stasiun Cirebon Perujakan ini kereta-keretanya notabene kelas-kelas rendah, kelas-kelas menengah ke bawah, yang pastinya ada kelas campurannya juga, guys. Lalu stasiun selanjutnya yaitu Cirebon Kejaksan, merupakan stasiun di kota Cirebon yang notabene melayani kereta-kereta yang kelas tinggi ya, seperti full eksekutif, kereta luxury, kompartemen, lalu priority dan lain-lain. Oh ya guys, stasiun Cirebon Perujakan hektik banget, chaosnya nggak masuk akal. Ini kayaknya rombongan EduTrain, teman-teman. Soalnya saya terakhir kesini itu ya rombongan EduTrain juga. Ini bisa jadi naik Kaligung, teman-teman. Kereta api Kaligung yang akan saya naiki sudah sampai stasiun Cirebon Perujakan, dan penumpangnya yang turun ini lumayan ramai, teman-teman. Dan itu di sana ada rombongan EduTrain dari salah satu sekolah ya. Oh ya, saya di kelas eksekutif, teman-teman, naik kereta api Kaligungnya di eksekutif 2 nomor 1C. Di belakang, bersyukur banget di belakang, di 1C ya. Lokomotif dinas kereta api Kaligung yang akan berdinas kali ini yaitu CC 2018329 Depo Induk Semarang Poncol. 201 ini menandakan lokomotif ini nomor serinya di 201 ya. Kekasannya hidung kotak seperti ini. Lalu 83 ini tahun pertama dinas di 1983. Berarti usianya sekarang sudah sekitaran 42 tahun. Lalu 29 ini nomor absennya yaitu ke 29.
Depo induk SMC itu rumahnya di Depo Semarang Poncol ya. Rumah dari lokomotif ini atau Akamsi Semarang. Kita lihat depannya. Lokomotif ini kayak gini ya. Nomor lamanya 20167 atau 8329. Kayak gini ya teman-teman. Saya berkesempatan mencoba armada K1 09905 Depo SMC. K1 ini artinya kereta kelas eksekutif atau kelas 1. Angka 0 ini tidak bisa berjalan sendiri. 99 tahun pertama dinas di 1999. Lalu 5 ini artinya adalah nomor urutnya atau nomor absennya dari armada ini di tahun 1999 ke 5 teman-teman, nomor urutnya atau nomor absennya. Lalu SMC ini artinya kereta ini tuh dirawat di Depo Semarang Poncol. ACTS ini atau ACTS 380-220V itu merupakan data teknis ya terkait tegangan voltase kelistrikan dari armada ini ke pembangkit kerangkaian ya, sebesar sekian. Lalu BK ini artinya berat kosongnya di angka 35,5 ton atau 35,5 kilogram ya, 35.500. Mulai dinas atau mulai dioperasikan sejak tanggal 11 Januari 1999. Berarti usia dari armada ini sudah sekitaran 26 tahun teman-teman. Kayak gitu ya untuk armadanya. Oh iya, selain tadi saya membahas kode sarana, kan di kereta itu ada penomoran ya. Sekarang ini ada kode F48. Ini merupakan kode trainmark. Jadi F ini artinya armada ini bisa melaju di kecepatan maksimal sampai di 120 km per jam. Lalu 40 ini merupakan berat maksimalnya 40 ton. Sedangkan kode 8 itu menandakan jenis bogi dari kereta ini, yaitu bogi K8. Jadi kereta api yang saya naiki ini tuh ditopang oleh bogi K8 atau tipenya kalau nggak salah NT60. Nah, bogi K8 kayak gitu ya. Nah, NT60. Kita sekarang lihat toiletnya dulu teman-teman. Toilet dari kereta api Kaligung Eksekutif 2 yang ini teman-teman. Toiletnya ini bisa digunakan oleh pria dan wanita, jadi tidak ada pemisah ya. Dan tulisannya closet duduk atau sitting toilet. Nah, kita lihat toiletnya ya. Toiletnya minimalis tapi elegan ya. Nah, kita lihat-lihat sedikit aja. Nah, sebentar, ini agak kayak gimana ya. Dikunci teman-teman, biasakan. Nah, lalu di sini fasilitasnya ada cermin. Cerminnya vertikal kotak kayak gini. Lalu di bawah sini ada wastafel buat cuci tangan, cuci muka atau yang lainnya. Lalu ada hiasan lampu, ini menambah estetika ruangan ini. Lalu ini ada penyimpanan-penyimpanan seperti ini. Kemudian ini produksi 100% oleh Baleasa Manggarai. Jadi kereta api ini tuh toiletnya ini teman-teman di Baleasa Manggarai sana. Lalu ini tuh ada parfum atau pewangi untuk mengharumkan ruangan ini. Lalu di sini ada hand dryer. Bentar, hand dryernya kok. Nah, buat pengering tangan. Lalu di sini ada sabunnya, tabung sabun. Di sini ada tisu, ada kloset duduk, lalu ada tombol untuk nyiramnya teman-teman. Nah, simulasi ya, untuk toiletnya masih berfungsi untuk klosetnya. Lalu di sini ada sirkulasi ya, ada jendela. Jadi kita bisa buka, bisa kita tutup juga. Tapi kalau kalian pengen cari udara segar ya dibuka seperti ini, nggak apa-apa. Lalu di sini ada kipas penghisap atau exhaust
Terus di bawah sini untuk lantainya seperti ini ya. Finishingnya cakep, menggunakan finishing marmer seperti ini yang minimalis tetapi elegan ya. Lalu di sini ada gantungan buat gantung tas, gantung jaket, gantung macam-macam lah gitu. Peta rute perjalanan kereta api Kaligung. Nah, kita berangkat dari Cirebon Perujakan, nanti berhenti di Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weleri, dan stasiun akhir Semarang Poncol. Nah, ini ya teman-teman untuk peta rute dari kereta api Kaligung kayak gini ya. Ini armadanya K19905, kelas eksekutif, kapasitas kursi 50 penumpang. Jadi kereta ini tuh diproduksi atau mulai pertama dinas di 1999, berarti usianya udah sekitar 26 tahun ya. Umurnya sudah 26 ya. Ya kalau 26 tahun sih masih termasuk cukup muda ya umurnya ya, belum tua-tua banget. Jam 9:10, kereta api Kaligung diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Berarti tepat pada waktunya ya teman-teman, on time atau tepat sesuai jadwal. Kereta Kaligung sudah meninggalkan wilayah kota Cirebon, stasiun Cirebon Perujakan. Nah ini sekarang sudah jam berapa ini? 9.15, berarti 5 menit setelah berangkat ya. Oh ya, saya langsung aja kita bedah fasilitas di kereta Kaligung eksekutif 2. Saya berada di nomor 1C di belakang ya, bersyukur daripada di depan waktu itu sempit banget di nomor 13B. Saya di 1C ini kalau sekarang enak ya teman-teman, damai. Dan kalau menurut saya pribadi duduk di paling belakang tuh senangnya ada footrestnya gitu, nggak terlalu sempit lah gitu. Oh ya, fasilitas di kereta api Kaligung saya akan bedah dulu. Ini interiornya ya, dari K19905 depo SMC. Di depan sana ada televisi buat hiburan. Lalu di bawah sini ada footrest. Nah, kita lihat footrestnya. Untuk footrestnya ini kalau menurut saya ini masih sedikit kurang ya. Kenapa? Karena tidak ada penguncinya. Biasanya kalau footrest pada umumnya itu ada penguncinya teman-teman. Tapi ini tuh tidak ada. Jadi kita tidak bisa ngatur step ketinggiannya tuh nggak bisa. Tapi ini kita harus mampu kayak apa ya? Ini kan sistemnya pegas gini ya modelnya ya. Kalau dilepas nanti lepas sendiri kayak ngebanting gitu. Kita tuh harus tahan gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur ketinggian. Ini sedikit aneh kalau menurut saya, agak unik aja tapi agak aneh bin ajaib. Mungkin kalau saran ya, saya boleh usul atau boleh masukan ke pihak sarana, sebaiknya ditambahin kuncinya gitu loh, ditambahin pengunci buat ngaturnya gitu. Ngatur stepnya dulu, ini masalahnya nggak ada. Kalau menurut saya sih agak lain sih, agak gimana gitu. Lalu di sini ada kantung ya, kantung buat nyimpan majalah, nyimpan buku, nyimpan macam-macam. Lalu di sini ada waste bag. Jadi ini penggantinya sampah ini ya, kresek sampah ya. Dulu kan pakai plastik, sekarang ganti pakai kayak wadah seperti ini. Jadi kita mengingatkan pesawat ya. Gitu. Lalu di sini kursinya warna biru yang
seragam kayak kereta yang lain, kayak kereta-kereta eksekutif yang lain ya. Lalu di sini ada stop kontak listrik yang digunakan untuk isi daya seperti gawai, isi gadget, tablet, laptop dan lain-lain. Lalu di sini ada penyimpanan, ada macam ini teman-teman, capstock atau gantungan gitu. Tirainya masih tirai geser, belum yang gulung ya, masih seperti ini. Lalu ada bagasi kabin di atas. Terus di sini ada ini teman-teman, kursinya kayak gini. Di sini ada tombol reclining buat merebahkan kayak gini ya. Lalu ada meja makan atau meja lipat. Nah, meja lipatnya ini seperti ini, terus maksimal 3 kg. Nah, itu ya. Nah, bisa kerja dengan laptop, lalu bisa makan, minum menggunakan meja ini. Gini ya. Sudah berada di kereta api Kaligung yang akan saya naiki sampai Semarang. Full trip dari Cirebon ke Semarang. Dan tadi itu stasiun Cirebon Perujakan benar-benar tumpah ruah, rame banget, hektik, chaos. Karena ternyata ada rombongan edutren dari salah satu sekolah di Cirebon. Jadi nggak tahu nih mau ke mana ini. Kalau kemarin terakhir saya naik kereta Kaligung itu ke Bapak, tapi ini nggak tahu kemana. Dan kita santai-santai dulu ya di kereta api Kaligung. Pemandangannya membosankan, sawah, tuh sawah-sawah ladang gitu ya. Ya kekasan jalur Pantura ya begini, pemandangannya bosen banget. Tapi tenang, nanti di daerah lepas Batang sampai nanti Krengseng ada pemandangan yang nggak boleh ketinggalan, yaitu pemandangan laut. Sebenarnya petaknya yang lebih benar itu Ujung Negoro Kuripan Pelabuhan ya, petak yang terdapat jalur eksotis di jalur utara nanti ya. Kalau kereta api Kaligung untuk penumpangnya sekarang masih cukup lengang ya untuk sekarang ya. Sudah diberangkatkan dari stasiun Losari yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Sekarang kita sudah memasuki Provinsi Jawa Tengah. Habis ini pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Tanjung. Oh ya, stasiun Tanjung itu sudah memasuki wilayah Kabupaten Brebes dan sudah Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Dan di stasiun Tanjung, kereta api Kaligung akan tunggu disusul oleh kereta api Argo Mulia dari Jakarta ke Semarang. Jadi kereta api Kaligung itu nanti program disusul, teman-teman. Oh iya, kita tunggu ya nanti momen disusul Argo Mulia di stasiun Tanjung. Oh ya, jadi kereta api Kaligung ini pemberhentiannya ngecer ya, dari tadi Babakan, dari tadi Losari sampai nanti stasiun Tanjung dan seterusnya. Jadi ini perpetak, teman-teman. Berpetak itu berhenti, teman-teman. Dari Babakan tadi, dari Losari sampai Tanjung Brebes Tegal itu kita berhenti perpetak gitu. Perjalanan saya naik kereta api Kaligung sudah tiba di stasiun Tanjung, Kabupaten Brebes.
berhentinya cukup lama teman-teman. Kalau nggak salah jadwalnya dari 9.52 sampai jam 10 lewat 10. Kenapa berhenti lama? Karena di stasiun Tanjung kereta api Kaligung akan tunggu disusul oleh kereta api Argo Muria dari Jakarta Gambir ke Semarang Tawang Bang Jateng. Oke, sekarang saya mau nyari sesuatu dulu di stasiun Tanjung Kabupaten Brebes ini. Ini saya beli bakso tusuk. Mau dipakein saus? Nggak usah mas. Polosan aja? Iya. Mas 5.000 ya mas? Iya. Iya. Kantongin? Nggak usah. Nggak usah, gini aja? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Nih saya beli bakso tusuk 5.000 saja. Saya beli 5.000 teman-teman. Oke, sekarang saya sudah berada di stasiun Tanjung Kabupaten Brebes. Kenapa di stasiun Tanjung kereta api Kaligung berhenti lama? Karena kereta api Kaligung akan program disusul oleh kereta api Argo Muria dari Jakarta Gambir ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Jadi kereta api Argo Muria menyusul Kaligung yang saya naiki. Sudah beli cilok, bukan cilok nih, bakso tusuk. Harganya saya beli 5.000 saja. Stasiun Tanjung ini terdiri dari 4 jalur teman-teman. Yang pertama jalur 1 ini merupakan jalur beloknya. Jalur 2 dan 3 itu jalur raya atau jalur lurus. Lalu jalur 4 itu merupakan jalur belok teman-teman. Dan stasiun Tanjung sudah terdapat kanopi seperti ini. Barusan disusul Argo Muria. Kalau dari Cirebon itu selisih keberangkatannya beda mungkin ya 20-30 menitan teman-teman. Kalau nggak salah kereta api Argo Muria dari Cirebon itu 9.36 keberangkatannya. Terus sampai Semarangnya itu sekitaran jam 12.10. Sedangkan kalau kereta api Kaligung sampai Semarang itu 12.55, berangkat Cirebon itu 9.10. Jadi beda berapa menit teman-teman. Tapi harus rela disusul karena kereta api Argo Muria kecepatannya sudah berlari maksimal 120 km per jam. Sedangkan kalau kereta api Kaligung kecepatannya mentok-mentok ya 100 km per jam lah. Udah gitu kalau kereta api Argo Muria kan kastanya lebih tinggi ya jika dibandingkan kereta api Kaligung teman-teman. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kereta aja ya. Adem lagi. Nah, saya beli bakso tusuk 5.000 saja. Beli bakso tusuk tadi di stasiun Tanjung 5.000 teman-teman. Saya beli 5.000 aja. Kita coba baksonya ya. Baksonya lumayan enak. Saya request nggak pakai bumbu ya. Gak pakai kecap, gak pakai saus, polosan kayak gini. Tapi masih enak sih. Ini bakso tanpa kuah ya, kayak pentol gitu. Saya mau ganjel perut karena dari pagi belum sarapan. Baru sarapan di Tanjung. Stasiun Tanjung ada jualan bakso. Pikirku tuh cilok tadi, ternyata jualan bakso tusuk.
Perjalanan naik kereta api Kaligung sudah sampai di stasiun Brebes. Stasiun Brebes berada di pusat dari Kabupaten Brebes dan merupakan ujung timur dari Daop 3 Cirebon. Habis ini stasiun Tegal yang sudah masuki kedaulatan wilayah daerah operasi 4 Semarang. Stasiun Brebes ini sudah bagus, sudah keren banget, sudah memiliki peron panjang dan peron tinggi juga teman-teman. Dan stasiun Brebes ini merupakan stasiun yang berada di pusat dari kabupaten ya, Kabupaten Brebes. Kita awal 3 menit dan akan diberangkatkan kembali sekitaran jam 10.30 dari stasiun Brebes. Tadi penumpangnya lumayan banyak yang naik dari Brebes. Perjalanan saya naik kereta api Kaligung sudah sampai di stasiun Tegal. Sudah berada di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Dan stasiun Tegal sendiri ini merupakan ujung barat dari Daop 4 Semarang. Oh ya, untuk penumpangnya di stasiun Tegal yang naik itu cukup banyak teman-teman. Asli, bener-bener gak nyangka loh penumpang Tegal itu banyak banget. Oh, hektik banget. Tadi aja pas saya mau turun, mau lihat-lihat stasiun Tegal, itu penumpangnya ngeri memang. Oke, habis ini stasiun Pemalang dan stasiun Tegal ini untuk kereta-kereta yang singgah ada beberapa, tetapi yang tidak singgah cuma satu, yaitu kereta api Argo Purwokerto. Dan selamat datang kepada para pelanggan kereta api Kaligung. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Pemalang. Bagi Anda yang kami Selamat datang di stasiun Pemalang. Kereta api Kaligung sudah sampai di stasiun Pemalang. Berhentinya tadi tepat ya, sesuai jadwal jam 11.07 dan akan diberangkatkan kembali sekitaran jam 11.09. Oh ya, stasiun Pemalang ini yang berhenti kereta-keretanya kebanyakan kereta-kereta campuran ya. Kalau full eksekutif itu jarang banget yang berhenti di Pemalang. Kalau dari Pekalongan langsung ke Tegal. Oke, langsung berangkat teman-teman. Kereta api Kaligung baru saja diberangkatkan dari stasiun Pemalang. Habis ini pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Pekalongan. Jadi untuk kereta api Kaligung ini bisa dibilang kereta api yang cukup ngecer ya teman-teman. Berhenti mulai dari stasiun Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, Tegal, bahkan sekarang tuh berhenti di Pemalang, belum nanti ketambahan Pekalongan, Batang, Weleri, dan tujuan akhir di Semarang, Poncol. Oh ya, saya mungkin di sini mau bahas berapa sih Mas Rehan harga tiketnya kereta api Kaligung. Oh ya, saya mau nyebut harga tiketnya dari Cirebon ke Semarang ya. Jadi kereta api Kaligung itu terdiri dari 3 relasi. Yang pertama Semarang Poncol Cirebon Bujakan PP, Semarang Poncol Brebes PP, dan Semarang Poncol Tegal PP. Oh ya, kereta api Kaligung juga melayani 2 kelas layanan. Yang pertama kelas eksekutif yang saya naiki ini sebanyak 2 biji ya, untuk eksekutif kereta api Kaligung untuk saat ini. Lalu kalau nggak salah kelas ekonominya tadi bawa 6 biji ya, 6 rangkaian di ekonomi. Ekonominya sendiri menggunakan ekonomi armada kaki Ganyu Image
2016. Terus untuk kereta api eksekutifnya ini, harga tiketnya untuk dari Cirebon ke Semarang full trip ya, ini saya sambil lihat di aplikasi, itu saya sambil bacakan ya, untuk harga tiketnya itu mulai dari harga 120, itu untuk kelas ekonomi ya, harga 120.000. Lalu untuk eksekutifnya sendiri itu mulai dari harga Rp150.000. Itu kalau dari Cirebon ke Semarang, kalau full trip itu harganya segitu ya. Jadi kesimpulannya untuk ekonomi itu 120.000 untuk tarifnya, lalu eksekutifnya sendiri itu mulai dari harga Rp150.000. Lalu untuk Brebes Semarang itu harga tiketnya kereta api Kalikung ini itu mulai dari harga 100.000 untuk ekonomi ya, maaf, 100.000-nya kelas ekonomi, 120-nya kelas eksekutif. Itu kalau Brebes Semarang itu ya. Terus Tegal Semarang itu untuk kereta api Kalikung seperti harganya sama aja. Ekonomi itu Rp100.000, eksekutifnya 120.000 ya. Kalau menurut saya tarifnya kereta api Kalikung ini bisa dibilang worth it, terus affordable. Untuk sejauh dari Cirebon ke Semarang itu eksekutifnya di bawah 200.000 ya. Ya kalau menurut saya sih harganya terjangkau sih. Dapat eksekutif yang mild steel ya, yang seperti ini, yang K1-nya agak jadul ya, bisa dibilang ya standar lah, dapat harga segitu mah standar. Toh juga perjalanannya sekitar 3 jam doang. Kalau 3 jam sih eksekutifnya kayak gini sih nggak masalah, nggak ada masalah sih teman-teman. Terus kalau dari Tegal ke Semarang kan mungkin estimasi 2 jam ya, itu nggak ada masalah juga. Ya kalau menurut saya sih harganya murah, terjangkau, terus ya bersahabat juga sih tapi itu kembali ke teman-teman, harganya gimana teman-teman tulis di kolom komentar ya. Itu aja ya. Perjalanan saya naik kereta api Kalikung sudah tiba di stasiun Pekalongan. Tadi nyampainya awal 1 menit dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan jam 11.38 menit. Berarti punya waktu sekitar 4 menit di stasiun Pekalongan karena kita awal 1 menit. Oh ya, jadi untuk kereta api yang berhenti di Pekalongan itu cukup banyak, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api rajanya jalur utara. Yang kabarnya GPK depan, GPK 2025 Februari besok, kereta api Argo Bromo Anggrek tidak berhenti lagi di Pekalongan. Dan waktu tempuhnya lebih cepat ya, yang awalnya 8 jam jadi 7 jam 45 menit. Oke, seperti inilah suasana dari stasiun Pekalongan. Habis ini kereta api Kalikung akan berhenti lagi di stasiun Batang.
Perjalanan naik kereta api Kalikung sudah tiba di stasiun Batang. Stasiun Batang sendiri itu letaknya berada di tengah-tengah sawah gini teman-teman. Dan stasiunnya kecil ya untuk stasiun Batang. Kereta api yang berhenti itu ada dua ya kalau nggak salah, Menoreh sama Kalikung. Kereta api yang berhenti di stasiun Batang. Wah, udah mau berangkat. Perjalanan naik kereta api Kalikung sudah diberangkatkan dari stasiun Batang. Habis ini pemberhentian selanjutnya stasiun Weleri. Oh iya teman-teman, nanti habis daerah Batang ini saya pengen lihat pemandangan yang nggak boleh ketinggalan ya, yaitu pemandangan Laut Jawa. Jadi pemandangan itu nggak boleh ketinggalan ya teman-teman. Kita harus melek, nggak boleh tidur untuk memanjakan mata kita. Kita akan lewat Laut Jawa nanti ya. Pokoknya petak stasiun mana ya, pokoknya stasiun Kuripan sama Ujung Negoro itu sudah ada PLTU Batang sama Perjalanan naik kereta api Kalikung sudah tiba di stasiun Weleri yang berada di wilayah Kabupaten Kendal. Jadi untuk stasiun Weleri ini bangunannya sudah keren, sudah terdapat kanopi dan peron tinggi dan panjang ya. Jadi proper nih buat naik turun penumpang di stasiun Weleri. Perjalanan naik kereta api Kalikung sudah meninggalkan stasiun Weleri dan pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun tujuan akhir dari perjalanan ini yaitu stasiun Semarang Poncol. Oh ya, langsung aja saya mau bahas konklusinya seperti apa sih kesimpulannya naik kereta api Kalikung pada kesempatan kali ini. Oh ya, jadi kereta api Kalikung itu merupakan kereta api yang melayani 3 relasi. Yang pertama Semarang Poncol Cirebon Puncak pulang pergi, Semarang Poncol Brebes pulang pergi, lalu yang terakhir Semarang Poncol Tegal pulang pergi. Oh ya, jadi untuk kereta api Kalikung sendiri melayani 2 kelas layanan, diantaranya kelas eksekutif, ditambah juga kelas ekonomi KTK 16. Jadi yang pertama kesimpulannya ini bisa dibilang ya kereta apinya cukup nyaman, tingginya tidak pinjol, terus untuk peredam suaranya bisa dibilang lumayan oke. Lalu untuk guncangan sih kalau buat saya tidak gembodak, tidak gemuk, dan tidak merasa bergempal. Lanjut lagi, oh iya, lanjut lagi untuk pendingin ruangan. Kalau buat saya pribadi, pendingin ruangan sih nggak terlalu sumuk ya, nggak terlalu panas, tapi ini bisa dibilang untuk AC-nya stabil ya. Tadi ada di angka 19,5 derajat teman-teman. Itu AC-nya juga lumayan adem sih kalau buat saya, suhu 19 derajat. Lalu untuk dari segi armada yang saya naiki di kereta api Kalikung, terutama di eksekutif 2 ya. Di eksekutif 2 ini saya dapat di armada K1099905. Ini tuh kalau menurut saya pribadi
K1-nya udah enak sih, menurut saya udah enak, udah nyaman juga. Tapi ada beberapa kekurangan yang saya lihat. Yang pertama ya, kekurangannya kacanya masih kaca yang modelnya kecil-kecil seperti kaca pesawat. Ya, jadi menurut saya pribadi kalau menggunakan kaca pesawat tuh, kalau buat saya ya, itu masih agak kurang, terutama mungkin orang-orang yang suka lihat pemandangan tuh agak gimana gitu. Terus yang kedua, kekurangannya yaitu footrest-nya. Yang saya perhatiin, footrest-nya itu modelnya itu bukan model yang ada kuncinya, maksudnya bukan model yang ada penguncinya, tetapi footrest-nya model pegas teman-teman. Jadi model pegas itu tuh seperti model apa ya, misalnya kita memijakan tapi tidak bisa diatur step ketinggiannya. Jadi setelah dipakai itu langsung terbalik tapi kayak ngebanting gitu. Buat saya masih sedikit agak kurang. Mungkin kalau saya boleh masukkan ke pihak sarana, pihak yang terkait untuk armada K1-9905 ini segera ditambahkan, atau sebaiknya ditambahkan pengunci buat mengatur step ketinggiannya untuk footrest-nya, atau perlu footrest-nya diganti sekalian. Footrest-nya diganti sekalian ya teman-teman ya. Teman-temannya sudah menyaksikan dari awal sampai selesai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Rehan. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju selalu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Aman, nggak ada yang ketinggalan. Kita turun, nyampainya kita awal 2 menit, jam 12:53. Perjalanannya sudah tiba di kota Semarang, di stasiun Semarang Poncol. Kita awal sekitar 2 menit dari jadwal, jam 12:53. Di sini ada kereta teman-teman, kereta api Tawang Jaya. Tawang Jaya sudah upgrade menjadi New Image ya. Dulu pakai ekonomi yang 106 kursi, yang ekonomi tegak itu. Sekarang udah di-upgrade menjadi New Image seperti ini. Perjalanan naik kereta api Kaligung sudah tiba di kota Semarang, di stasiun Semarang Poncol. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani saya dari Cirebon ke Semarang. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini, kalau misalnya saya masih ada kesalahan. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.